kartu Kusuka itu kerjasama Kementerian Kelautan dan Bank BNI. Jadi kartu Kusuka itu dalam bentuk ATM. Nah, untuk tahun ini dan tahun kemarin sudah tidak ada kerjasama. Tetapi kami tetap keluarkan kartu Kusuka dalam bentuk e-Kusuka. Jadi hanya kertas saja. Kalau bapak-bapak udah butuh naik ya kantor, kayak ibu naik saja. Nanti bawa kartu keluarga, bawa KTP, kita verifikasi, kita cetak bisa hari itu. Kalau internet bagus, ibu bawa pulang. Jadi e-Kusuka agak cepat. Tapi kartu Kusuka dalam bentuk fisik itu dalam bentuk ATM. Nah, seperti tadi Pak Wakil bilang, kalau sudah jadi begitu, memudahkan bapak-bapak dong untuk melakukan kredit. Mungkin saya butuh modal 1 juta, bisa dengan kartu Kusuka itu. Kartu Kusuka itu identitas bapak-bapak doang untuk membuktikan bahwa saya ini nelayan, bisa. Itu di situ. Jadi perlindungan, pemberdayaan, kemudian memudahkan dinas untuk melakukan verifikasi apa program-program kementerian maupun pemerintah daerah itu untuk membantu apa identitas dari para pelaku usaha itu. Nah, kemudian terkait dengan jaring cincin, memang ada aturan pelarangan untuk jalur penangkapan ikan. Seperti nelayan kita di Mandala itu memang mereka di atas 4 mil. Itu tuh sudah bicara di Polayo, semua sudah jelas. Nah, mereka masuk ke area ini bisa kalian melakukan mungkin pengusiran atau apa bisa. Tindakan bisa. Cuma kan tetap anarkis bawa ke hukum. Makanya waktu itu saya juga ambil keputusan, kalau misalnya jaring Mandala di situ jaring sudah, kamu yang lain yang jaring Mandala bagikan sudah, supaya dong juga dapat, kalian juga dapat. Itu kita ambil solusinya, begitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak mau bagi ya mungkin bisa, karena sebenarnya secara aturan itu tidak boleh. Dia harus di atas 4 mil. Cuma orang Mandala bilang kalau ikan masuk, sayang kalau tidak dijaring. Jadi solusinya apa? Saya bilang sudah, kalau solusinya kamu jaring bagi. Kalau pas ada nelayan yang mancing, bagi saja. Jadi biar nelayan senang, kalian juga senang. Itu solusi. Tapi kalau ditanya secara aturan tidak boleh, karena harus di atas 4 mil. Jadi mereka mungkin mencari di luar. Jadi gitu ya, Pak Uje. Jadi kalau secara aturan itu tidak boleh. Kemudian tadi terkait dengan apa proposal, mungkin kalau kita biasa dari dinas tentu ada surat pengantar, kalau tidak ada rekomendasi dari kelurahan. Kelurahan membuktikan bahwa bapak atau ibu warga Hangami. Pengantar dari kelurahan itu yang naik. Silakan mau ditujukan ke Pak Wali Kota atau siap. Iya. Kemudian terkait dengan apa lagi? Ya, saya pikir kalau untuk bantuan ya seperti itu. Tetap kita lakukan pendataan, kita verifikasi. Pada prinsipnya tetap pemerintah bantu. Itu kunci saja, bapak warung liar, apa semua. Ya. Kalau warung liar juga kan bilang salah sasaran. Harus mau anak perempuan yang kasih nama, itu begitu. Kita kasihkan anak perempuan yang kasih nama. Jadi sebenarnya dinas tidak, kita minta nama dari kelompok. Tapi terkait dengan bantuan, ya anggaran kita terbatas. Nanti kita lihat mana yang layak. Kalaupun tadi saya setuju Pak Wakil bilang, sekarang kalau di dalam anggota kelompok ini ada 20 orang, sudah sesuai dengan kita punya kemampuan. Kita tidak bisa bantu 20 orang satu kali. Dong di Dok 9 juga harus dapat, di Muara Tani juga harus dapat, di Abilpura juga harus dapat. Gitu. Nanti orang bilang, bah, asbani anggota saja yang dapat, baru kita tidak. Nanti terjadi konflik. Kalian antara sesama nilai juga bisa ribut. Ini yang kita jaga. Jadi seberapa kemampuan pemerintah kita bisa bantu. Ya, mungkin kalau jumlahnya anggota 20, mungkin 3 kita bantu, nanti ada anggaran lagi kita nambah itu. Jadi seperti itu. Jadi tetap pemerintah bisa bantu. Cuma mungkin bertahap. Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Gitu ya, Pak Uji? Iya. Jadi terkait dengan tadi, kita tidak memandang ini Nusantara, ini Papua, tidak. Tetap pemerintah bantu semua. Jadi tidak ada bila-bila. Gitu. Kalau mau bila-bila, saya bantu orang Port Mumbai saja, no? Kenapa mau bantu bang dari Serui? Tidak, kan tidak ada. Sekarang coba lihat data-data. Orang Port Mumbai yang banyak atau orang Serui? Siapa yang bisa jawab? Orang Yemes? Iya. Kita harus jujur.
bahwa orang semua yang lebih banyak, tapi kan tidak bicara itu. Dalam pertemuan ini tidak. Jadi tetap pemerintah untuk semua, hadir untuk semua. Tidak ada Nusantara, tidak ada apapun, tidak. Kita tetap bantu semua. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Jadi kalau salah sasaran, ya saya atas nama pribadi minta maaf. Tidak, ini juga masukan yang baik, nanti itu jadi pertimbangan kita. Jadi, tetapi kalau untuk kelompok ini sebenarnya ini Pak Wakil, ini kita perhatian sekali sama mereka. Karena memang komunitas mereka Tenaloy. Jadi memang prioritas kita sangat mendukung. Jadi untuk anggota-anggota yang lain ya jangankan malah Pak Ketua. Karena Pak Ketua luar biasa. Ya untuk orang perorangan itu nanti kita pertimbangkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa bantu semua barang apa jadi pas banyak barang apa kita bantu. Tapi kita sesuaikan dengan kalau doi berer itu mau jadi gimana. Kalau ada uang kita bantu. Tapi kalau tidak ya kita sesuaikan saja. Mungkin 2-3 kita bantu, kalau tahun depan ada ya kita bantu. Ya bertahap. Jadi seperti itu. Gimana, setuju ya? Setuju. Ya. Terima kasih. Iya, jadi memang yang jadi Pasek begini. Jadi untuk nelayan itu kalau mereka dapat asuransi yang tadi saya bilang itu memang ada perlindungan di situ. Kalau untuk mereka dapat asuransi itu memang ada perlindungan untuk. Jadi asuransi nelayan ini lebih ke orangnya, bukan ke peralatannya, bukan ke armadanya. Jadi perlindungan kepada nelayan baik dia di laut maupun dia di darat. Jadi diberikan proteksi perlindungan kepada nelayan. Nah saya tidak tahu nelayan yang Pak Sekretaris bilang itu dia punya asuransi atau tidak. Nah sekarang asuransi nelayan sudah dihentikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Tetapi ditawarkan oleh Jasindo namanya asuransi mandiri. Nah itu bisa bapak-bapak yang hadir kalau ada kartu kusuka bisa. Nanti kita fast ini saja kita pendataan berapa yang mau kita arahkan ke Jasindo. Tetapi kalau tidak pilih BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada. Begitu, silakan itu kembali ke bapak-bapak nelayan. Tapi kalau yang asuransi nelayan dulu itu kerjasama kementerian dengan Jasindo sebagai pemegang list. Makanya kita dari dinas turun mendata bapak-bapak dorang. Karena itu waktunya 1 tahun. Sekarang sudah tidak ada kerjasama. Nah, jadi kita mau turun data juga bagaimana? Jadi kasih jadi seperti itu. Harga sudah jelas terus. Keluarganya istri dari tidak bisa karena memang sudah ini kan asuransinya tidak ada begitu. Kecuali kalau dia sudah urus ini kan kalau dia mau urus ya berarti dia kan apa istilahnya apa ya sulit sih. Kecuali kalau dia sudah dapat asuransi baru dia kena celaka mungkin dari Jasindo bisa. Memang waktu itu memang betul. Saya minta maaf karena dengan kesibukan yang ini saya tidak datang melihat. Saya mohon dimaafkan di tempat ini. Tetapi ya tetap itu tanggung jawab kita. Ya. Terima kasih ya Pak. Nanti kalau ada yang ini bisa kita bicara. Ya, siap. Oke. Nah tadi Mas ya, tadi singgung tentang kartu pramuka. Tapi selama ini kan kita para nelayan kan hanya memiliki kartu nelayan sehingga kartu pramuka belum diterbitkan. Iya. Yang tadi maksudnya mau kartu pramuka untuk nanti ajukan ke Pak Jasindo, namun kartu itu belum diterbitkan. Kira-kira bagaimana? Jadi Pak Amianus yang terhormat, kartu nelayan itu sudah tidak berlaku. Semua diganti ke kartu kusuka. Bukan untuk nelayan saja. Mama-mama yang jual lasar ikan itu semua juga wajib punya kartu kusuka. Lapaka yang jual tarif di PB Amadi wajib punya kartu kusuka. Jadi kartu kusuka itu kartu pelaku usaha kelautan perikanan sesuai dengan Permen Kelautan Perikanan nomor 39 tahun 2017. Jadi semua wajib. Begitu. Jadi bukan untuk nelayan. Dan yang pelihara ikan di koya sana juga wajib. Begitu. Selama ini kan belum diterbitkan. Sudah diterbitkan. Mungkin Pak Amianus yang tidak dengar informasi, tapi semua sudah. Tapi kalau Pak Amianus mau rubah, nanti ini hari Rabu. Hari Kamis atau hari Selasa ya, karena Senin Minggu.
Nanti bawa kartu Pegawai keluarga, juga bawa bisa KTP, bukan datang ke kantor kita akan proses. Termasuk juga. Ya. Pak Uci. Cukup ya. Jadi begini, sekali lagi tambah Pak Kadis tadi. Nanti Pak Ketua Absan ya, begini. Bantuan pemerintah ke koperasi itu adalah untuk anggota, gitu ya, untuk anggota. Nanti ketua yang ngatur, mana dibantu, mana tidak. Jadi supaya anggota juga tahu, bukan untuk ketua, tapi untuk pemerintah tetap melalui koperasi. Maka tujuannya kita bentuk itu agar jangan salah sasaran. Kita bantuannya ke koperasinya, nanti koperasi yang kasih ke anggotanya, supaya jangan salah sasaran. Ya, jadi kita bantuannya langsung ke koperasinya. Saya kira begitu ya. Iya. Nah, aspirasi dari nelayan juga bisa masukkan langsung ke ketua koperasi. Oh, ada masalah begini, kayak tadi itu ada kecelakaan, ada apa, bisa dimasukkan. Nah, mungkin nanti begini. Ini kan sekarang ada persoalan nih. Ketika ada masalah, mau klaim tidak ada asuransi. Jadi ini masukkan untuk kita pemerintah, untuk kita nanti bicarakan dengan Jasindo atau siapa, apa solusinya kira-kira orang seperti ini. Ini maksudnya catat tadi. Ya, dengan pertemuan hari ini banyak masukan kami terima, termasuk nanti mau kita undang perbankan, undang asuransi, bagaimana solusinya. Ya, kalau kita mau asuransikan anggota lewat koperasi misalnya seperti apa. Ya, ini yang kami catat hari ini.